I'm here. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, semangat selalu. Saya Kak Min, nama saya Friska, yang pada sore hari ini akan menjadi host dalam menemani teman-teman di pelatihan sore hari ini. Salam kenal, saya ingin menyapa dulu nih para peserta yang sudah hadir di sore hari ini. Ada dari mana saja ya yang sudah hadir? Oh, sudah ada teman-teman dari Mojokerto. Kemudian Purwakarta juga sudah hadir, Wonosobo. Nah, Sulawesi Tengah juga sudah ada. Wah, di mana nih yang terjauh nih? Oh, ada Poso juga sudah hadir. Medan, Sumatera juga adakah yang sudah mewakili? Nah, ini kalau dari namanya sepertinya juga eh dari Sumatera nih ya teman-teman. Alhamdulillah sudah 5.000 peserta yang hadir di pelatihan sore hari ini. Jadi tanpa berlama-lama saya langsung saja akan memulai pelatihan microcontroller pada sore hari ini. Tepat di jam 16 waktu Indonesia Barat di tanggal 30 Juni di hari Minggu. Akhir bulan kita seru-seruan bareng untuk memperdalam dan ngoprek ya, main bareng bersama Alka Teknologi. Nah, saya juga mohon izin untuk memperkenalkan siapa sih kakak mentor yang akan menemani kita belajar dan bermain di sore hari ini. Kan katanya tak kenal maka ta'aruf ya. Kenalan dong. Jadi, oh, Sulawesi Tengah ada dari Kabupaten Poso, Luwak, Banggai. Bener ya saya bacanya ya. Salam kenal teman-teman semua. Oh iya, salam kenal juga berkah selalu. Nah, saya seperti janji saya tadi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu eh, siapa kakak mentor yang akan menemani kita bermain ya di sore hari ini. Baik, sambil saya membuka em, CV beliau, saya akan memulai memperkenalkan. Barangkali teman-teman memang yang sudah pernah bermain atau belajar di kelas-kelas yang ada di Alka Teknologi, pasti, pasti sudah kenal dengan kakak mentor kita satu ini. Nah, tapi mungkin untuk teman-teman yang baru merapat, yang baru kenal dan baru join di kelas yang Alka Teknologi selenggarakan, nah, perkenalkan, ada kakak mentor kita yang bernama Renaldo Junaidi Akaf. Beliau berkuliah di sempat berkuliah di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Pertanian. Nah, bersama teman-teman beliau bermulai dari kuliah, nah beliau sangat memiliki ketertarikan dan mengikuti lomba robotik kala itu dan akhirnya keterusan untuk update ilmu dan meningkatkan kapasitas ilmu beliau di bidang ini. Nah, sudah muncul ya. Nah, keahlian beliau itu meliputi ada di software desktop interface, software Android, microcontroller, komunikasi data, dan IoT atau Internet of Things yang ini lagi kekinian banget ya sekarang. Dan pengalaman bekerja beliau pernah bekerja di JNN Malang, pabrik susu, PT Madani Jayantara Indonesia, dan terakhir menjadi founder di Alka Teknologi. Untuk teman-teman yang ingin merich up beliau, silahkan untuk kontak langsung boleh di nomor telepon dan alamat kantor yang tertera ya. Atau juga bisa untuk follow dan subscribe di YouTube kami sama Alka Teknologi dan di official account Instagram kami di @alkateknologi juga. Nah, ini untuk kalian mengetahui kelas-kelas gratis lainnya atau kelas-kelas yang berbayar untuk setelah main kok rasanya kurang nih ilmunya. Biasanya kalau suka kan gitu ya. Nah, kita juga menyediakan berbagai kelas berbayar yang bisa teman-teman ikuti yang infonya pasti akan selalu kita update di official account baik Instagram maupun TikTok
kami. Nah, namanya sama, @alka Teknologi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sapa dulu yuk kakak mentor kita. Apakah sudah merapat di sore hari ini? Halo, Kak Aldo. Apakah sudah online dan bergabung dengan kami? Halo guys, Ini dia. Halo, Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kakak admin dan teman-teman semua. Apa Gimana kabar? kabarnya? Sehat, sehat sekali, luar biasa. Nggak liburan Kak Min dan teman-teman ini belajar sih. Iya, ini salah satu ikhtiar ya, menghabiskan liburan dengan penuh kebermanfaatan gitu. Luar biasa, libur-libur ya. Apakah Karena bersemangat nih untuk menemani belajar teman-teman di sore hari ini? semangat nih Kak Min. Siap. Oke, kalau begitu saya serahkan untuk sesi acara selanjutnya ke Kak Mentor langsung ya. Silakan. Baik. Halo guys, salam kenal dulu ya. Saya Aldo yang akan menemani teman-teman belajar dan bermain sore hari ini. Jadi pada ngapain nih ceritanya ya? Mau belajar microcontroller nih guys. Oke, semoga uh, teman-teman ketemu dengan passionnya gitu ya, dengan hobinya, dengan nanti ketika sudah memiliki ilmu ini mau bikin apa sih, mau berkarya apa ya? Semoga itu semua ketemu ya teman-teman ya. Tapi apapun itu, jika belum ketemu tenang saja. Jadi namanya ilmu belajar itu tidak akan ada yang ceritanya sia-sia ya. Aku izin share screen dulu teman-teman. Oke, kita mulai ya, guys. Sudah kelihatan ya, teman-teman? Sudah Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, sip. Kita akan mulai ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang basic controller menggunakan Arduino. Apa itu Arduino ya? Apakah software, apakah hardware tuh ya? Nah, di mana basic dari microcontroller biasanya teman-teman akan kenal nih ya, istilahnya I/O. Ini hal basic banget yang biasanya awal mula kita pelajari kalau bermain microcontroller. Dengan microcontroller apapun tuh ya. Oke, jadi teman-teman ini adalah microcontroller yang umum, ya, yang umum dan lagi marak eh, dipelajari. Ya, yang sebelah kiri namanya adalah board Arduino Uno. Ini Arduino Uno ini nama board ya. Nah, nama boardnya Arduino Uno. Kalau ditanya microcontrollernya microcontroller apa yang digunakan pada board Arduino Uno, teman-teman bisa lihat di sini nih ya, di IC yang hitam nih. Ya, di sini ada tulisannya ATmega 328, nggak terlalu kelihatan ya. Ini model IC yang modelnya namanya DIP, Dual In Package. Ada yang bilang DIL. Jadi dia modelnya dua kakinya gitu, apa dua baris gini teman-teman. Dan dia umumnya mudah untuk kita lepas pasang ya. Jadi kalau ada kerusakan gampang kita copot nih. Ini yang model seperti ini. Nah, yang sekarang juga marak ada yang model SMD. Modelnya kecil, nggak ada soketnya, tapi reparasinya agak sulit ya, karena isinya bentuknya kecil. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini adalah board Node MCU. Ya, ini board untuk microcontroller ESP. ESP itu ada yang ESP8266, ada yang ESP32 ya, di mana di sini microcontroller ESP ini memiliki fitur WiFi. Ya, biasanya dia untuk sekarang lagi marak Internet of Things ya, teman-teman biasanya menggunakan ini untuk kemudahannya dalam dia mengkoneksikan dirinya ke jaringan. Biasanya pakai kelas yang ESP. Mana yang lebih bagus, ESP atau Arduino Uno? Nah, ini memang tidak untuk diperbandingkan ya. Semuanya ada fungsinya masing-masing. Jadi untuk kontrol misalnya butuh apa ya? Misalnya penyiraman otomatis ya.
yang hanya berdasarkan jam ya, nggak ada hubungannya dia harus koneksi ke jaringan, harus bisa dapat dikendalikan ke PC, yang nggak ada hubungannya sama itu bisa pakai aja Arduino Uno. Terus nanti ketika ada hubungannya dengan Internet of Things, teman-teman butuh monitoring jarak jauh ya, perangkat atau sensornya ada di kantor gitu ya. Pengen bisa monitoring dari rumah yang jauh jaraknya. Nah, ini nanti lebih enak pakai yang microcontroller jenis ESP seperti ini karena dia punya fitur WiFi di dalamnya. Kita lanjut lagi ceritanya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke microcontroller ya. Jadi microcontroller kalau aku lebih sepakat dia sebenarnya adalah komputer mikro, komputer kecil banget ya, karena dia mirip banget sama CPU kita. Jadi punya RAM, punya hard disk, punya prosesor di dalamnya ya. Dia udah kayak komputer deh, cuman versinya sangat mikro ya, sangat kecil-kecil banget, serba untuk kapasitasnya tadi ya, untuk RAM dan sebagainya dia kapasitasnya sangat sangat kecil. Kemudian lagi kenikmatannya dia adalah biasanya I/O teman-teman. Jadi kalau komputer biasanya jarang ya langsung digunakan untuk bersentuhan dengan pengendalian lampu, pengendalian motor gitu ya. Nah kalau microcontroller ini biasanya memang digunakannya untuk hal-hal seperti itu. Jadi input outputnya yang dimanfaatkan. Input output itu nanti dia bisa digunakan untuk membaca kondisi sensor ya maupun microcontroller ini dia dapat mengendalikan ya input dan output. Ini seri ATmega 328 ya, microcontroller ATmega 328 ini detailnya teman-teman bisa lihat di datasheet-nya. Jadi datasheet itu seperti manual book-nya ATmega 328. Teman-teman bisa bongkar ya, di situ ada detail cara pakainya, kaki-kakinya totalnya ada berapa, nama kaki pertama itu apa gitu ya, itu teman-teman bisa lihat di datasheet ATmega 328. Contoh di sini ada PC6 ya, di pin nomor yang pertama ya, itu nama kakinya adalah PC6, port C6. Ada portnya, ada abjadnya gitu ya, ABCD ini teman-teman bisa lihat, dan ada indeksnya. Nah, ini nama-nama asli dari pin microcontroller ATmega 328. Ya, kurang lebih teman-teman bisa ngelihat juga untuk seri microcontroller yang lainnya. Ya, yang sekarang lagi marak lagi STM32, teman-teman bisa lihat ya. Yang memiliki kecepatan udah lebih tinggi lagi ya daripada ATmega seri AVR atau serinya si board Arduino Uno ini. Oke, ini sebenarnya cukup sulit ya untuk dihafalin bagi teman-teman pemula ya. Jangankan yang pemula, yang udah biasa microcontroller aja ngapalin ini nih, kaki-kakinya ini kan cukup banyak ya. Port C5, port C4, port C3, di mana urutannya tidak selalu urut. Dia kadang-kadang acak tuh teman-teman. Udah ada portnya, ada abjadnya, ada indeksnya gitu. Nah ini nanti kita akan pelajari pelan-pelan ya semua pin-pin ini. Dan akan lebih familiar sebenarnya kita kenalnya dalam bentuk yang kelihatan kayak tadi, yaitu dalam bentuk board kayak gini. Ya, board Arduino Uno. Nah, ketika teman-teman beli ini ya, board kayak gini, board Arduino Uno, ini sebenarnya sudah seperti kita beli laptop udah ada OS-nya. Gitu ya. Jadi sebenarnya dia sudah ada OS nih di dalamnya. Jadi di dalamnya ATmega 328 nih memorinya udah kepotong. Tidak lagi dalam kondisi kosong. Ini udah ada OS-nya. OS-nya kita sebut saja OS Arduino. Ya. Yang sebenarnya disebut dengan bootloader. Ya, di sini sudah diisikan dengan bootloader. Nah, efek dari bootloader ada di dalam. Pertama, pin-pin ini, ya pin-pin yang tadi nih. Jadi ini sebenarnya pin-pin konektor yang ada di sini, teman-teman. Ini adalah perpanjangan dari pin pin microcontroller ATmega 328 ini, ya, perpanjangan. Jadi ini sebenarnya dikeluarkan menjadi bentuk pin-pin konektor begini. Nah, ini contoh di sini. Di sini ada nama aslinya sebenarnya perpanjangan dari pin atau port D0 dari ATmega 328. Ya, itu disulap tuh dengan adanya bootloader ya. Nama pin yang ribet dia disederhanakan menjadi pin 0. Ini tertulis di sini, tertulis di boardnya. Terus pin port D1 ya. Nah, ini nama asli dari ATmega 328 dirubah menjadi
pin 1 gitu ya. Nah, jadi nama-nama yang ribet nih yang warnanya kuning, ya ini nama asli dari pin ATmega 328 dirubah menjadi nama-nama pin yang lebih sederhana dan lebih urut. 0, 1, 2, 3, 4, pin 5, pin 6, pin 7, pin 8, dan seterusnya sampai 13. Jadi ini dalam rangka juga sebenarnya memudahkan pemula untuk melihat urutan pin gitu ya, dan posisinya juga urut gitu ya. Dibanding kita harus menghafal nama-nama aslinya yang tadi. Jadi posisinya juga tidak selalu urut. Nah, begitu juga yang di sebelah sini. Jadi nama aslinya PC0, port C0. Port channel itu dirubah ya menjadi pin A0. PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, port C5 dirubah menjadi pin A5. Ya, jadi lebih sederhana. Yang di sebelah kiri ini ada A0, A1, A2, A3, A4 dan A5. Karena ini sedikit dipisahkan karena di port C pada ATmega 328 itu memiliki fitur namanya ADC, Analog to Digital Converter, untuk mengolah data-data analog ya. Nah, analog itu sebenarnya berupa tegangan. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat di sini untuk pengolahan data yang digital ya, mulai dari pin 0 sampai pin 1 ini mengolah data digital. Ada dalam kurungnya PWM. Apalagi itu ya PWM itu ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang berminat ke microcontroller ini sebaiknya nanti dicobain semua fitur-fitur yang tertulis di sini ya, dicobain. Nanti teman-teman, tapi tentu saja pelan-pelan ya, kita akan belajar mulai dari dasarnya dulu, yaitu kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Ini dia, jadi fungsi umum dari pin atau port adalah I/O. Ya, fungsi umumnya. Apa tuh artinya fungsi umum? Jadi fungsi umum itu artinya semua pin atau portnya itu dapat menjadi I/O, dapat menjadi input dan output. Jadi nanti udah di sini diceritakan fungsi umum, tentunya ada fungsi khusus ya teman-teman ya. Nah, ada fungsi khusus di masing-masing pinnya tentu saja. Tapi secara umum semua itu pin atau portnya adalah I/O. Nah, ini dia yang basic dasarnya. Karena dia semua pin itu bisa jadi input, bisa jadi output, teman-teman. Bisa jadi cewek, bisa jadi cowok, itu kalau dianalogikan ya. Kita yang harus setting, ya. Dia mau difungsikan untuk apa, kita yang setting pin tersebut. Ya, contoh. Kita akan menyeting pin itu menjadi input ya jika kita menggunakan pin untuk membaca data. Ya, seperti membaca kondisi tombol. Tombolnya itu kita tekan atau tidak ditekan. Nah, itu pin disuruh baca tuh. Terus ada lagi membaca kondisi sensor, pinnya dipakai untuk itu, membaca kondisi sensor. Nanti pinnya disetting, ya, disetting sebagai input. Terus ada lagi pinnya dipakai untuk membaca kondisi pintu, pintunya lagi kita buka atau kita tutup ya. Nah nanti pinnya disuruh untuk membaca kondisi sensor. Itu pastikan teman-teman menyeting pinnya menjadi input, gitu ya. Nah nanti untuk yang output itu adalah kita setting pin menjadi output ketika pin yang kita pakai itu digunakan untuk mengeluarkan data. Nah, mengeluarkan data yang nantinya akan dapat mengendalikan perangkat elektronik ya. Contohnya seperti LED, lampu, relay, pemanas, pendingin, motor ya. Pin-pinnya dipakai untuk mengendalikan ya. Nanti disetting dulu tuh pinnya sebagai output. Nah, ini sangat basic banget ya, teman-teman ya. Kadang di beberapa teman-teman yang agak melompati basic ini dia agak masih bingung ya. Harus disetting apa ya ini pin microcontrollernya gitu. Nah, ini kalau yang udah dapat materi ini sudah nggak boleh bingung. Ketika dia contoh, teman-teman aku pakai pin 7. Nah, dilihat ya, aku pakai pin 7. Pin 7-nya aku setting sebagai apa ya? Ketika pin 7-nya aku butuhkan untuk mengendalikan sebuah LED. LED aja deh. Nah, misalnya gini.
Ini simbol dioda ya, dioda yang memancarkan cahaya. Ini LED secara simbol elektronikanya teman-teman ya. Nah, ketika kita mau pakai pin 7 untuk mengendalikan LED, nah ini tadi pin 7 bisa jadi IO, bisa jadi input, bisa jadi output ya. Jadi dipastikan teman-teman tahu kalau aku mau pakai pin 7 untuk mengendalikan LED, berarti pin 7 harus punya kemampuan mengeluarkan data. Gitu ya, karena mau nanti datanya dipakai untuk mengendalikan LED. Setting dia nanti pin 7-nya sebagai ini udah kelihatan ya arahnya keluar dari pin 7. Itu output. Kalau nggak disetting bingung karena dia bisa input bisa output. Contoh lagi pin 13, pin 12. Pin 12 aku pakai untuk membaca kondisi tombol. Ini ada tombol ya teman-teman ya. Aku gambar tombol sederhana. Ini ada tombol, tombolnya lagi nggak ditekan. Terus nanti tombolnya bisa aku tekan ya. Dia dipakai pin itu untuk membaca kondisi tombolnya lagi ditekan atau lagi tidak ditekan. Jadi nanti pin 12 saat ini digunakan untuk membaca data. Nah, jangan lupa untuk setting 12 sebagai input, kurang lebih gitu ya. Nah, ini udah mulai teman-teman punya mindset ya, kapan harus aku setting sebagai input, kapan harus aku setting sebagai output. Oke, kita lanjut lagi ceritanya guys. Selanjutnya adalah apa bentuk datanya. Ya, apa bentuk data kalau dia tadi output, dia akan punya kemampuan mengeluarkan data, apa bentuk datanya. Kalau pin disetting sebagai input, dia punya kemampuan membaca data. Ya, apa itu bentuk datanya? Datanya apa sih sebenarnya yang dibaca ataupun dikeluarkan? Kita pelajari di yang selanjutnya. Ini dia datanya teman-teman ya. Jadi bentuk datanya itu adalah berupa logika. Logika satu dan logika satu atau high dan logika nol atau low. Di mana logika ini sebenarnya identik sama tegangan. Untuk board Arduino, Arduino Uno, Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino Pro Mini ya, yang untuk board Arduino itu permainannya di 5 volt. Jadi dia untuk logika satu atau high-nya itu adalah tegangannya 5 volt. Logika 0 atau low-nya itu identik dengan tegangan 0 volt atau ground itu ya, kita bilangnya. Tegangan 0 volt itu adalah logika nolnya atau low-nya. Untuk yang bermain di board ESP agak sedikit ada perbedaan, yaitu logika satunya atau high-nya itu dia tegangannya 3,3. Ya, jadi dari produsennya begitu ya teman-teman ya, ada sedikit perbedaan. Tentunya ya ini permainan kita memang digital, jadi yang dikenal ya secara umum hanya 0 dan 1. Ingat-ingat datanya yang dibaca tadi adalah data yang dibaca adalah berupa logika, di mana logikanya itu identik dengan tegangan. Logika satu atau istilahnya high itu identik dengan 5 volt. Kita mainin aja dulu Arduino ya. Logika 0 atau low-nya identiknya dengan tegangan 0 volt atau ground. Oke, kita langsung aja kenalan sama permainan awal. Ya, orang-orang biasanya bilang apa? Hello World-nya. Hello World-nya dalam bermain dengan board Arduino Uno itu adalah bermain dengan LED. Di mana LED ini sudah terpasang dia pada atau tersolder pada pin 13. Kurang lebih rangkaiannya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini adalah LED, simbol LED. Ya, ini sebenarnya simbol dioda. Dioda yang memancarkan cahaya, ada arahnya ke luar gini. Ya. Dioda yang memancarkan cahaya, ya. Bahasa Inggrisnya light emitting dioda. Kita biasanya nyingkatnya LED gitu aja ya. Sebenarnya dia dioda yang memancarkan cahaya. Komponen ini contohnya kayak dioda, dia memiliki polaritas ya. Dia salah satu komponen polar, punya polaritas. Polaritas itu apa? Kutub-kutub ya. Contohnya seperti ini. Jadi ada kutub yang min ya. Ini yang kita sebut biasanya katoda. Yang plusnya yang sebelah sana. Ini yang anoda.
Nah, selanjutnya di sini kaki katoda LED ya. Kalau secara fisik ini teman-teman bisa lihat dari panjang pendeknya kaki ya, paling enak tuh ya. Jadi yang pendek itu min, yang panjang itu plus. Yang katoda dihubungkan ke resistor dulu. Dan bisa teman-teman lihat ini dilanjutkan ke GND ya, ke ground. Di mana ground itu ya tadi identik dengan tegangan 0 volt. Jadi kita boleh bilang nih, ya, kita boleh bilang nih kaki katodanya atau kaki minnya LED dia sudah dapat ground atau 0 volt. Kalau ditanya logikanya tadi logika apa nih? Ya, logika apa nih ya yang sudah didapatkan kaki katodanya si LED. Kita balik lagi ke sana nih. Nih ya tadi ya 0 volt atau ground itu logikanya adalah low. Ya, teman-teman. Sehingga kita boleh bilang kaki katoda atau kaki minnya LED sudah dapat dulu logika low. 0 atau low. Sehingga ya anodanya LED yang kakinya panjang yang terkoneksi dengan pin 13 ini nanti harus mengeluarkan Logika high, Pak. logika 1 atau high shift. Logika 1 atau high. Ya, teman-teman kenapa begini? Ini biar ada apa nih? Kenapa harus kita kasih 1? Karena sebelumnya 0. Kenapa begitu? Kenapa dikasih 1 dia? Logika 1 dia. LED-nya bisa menyala. Kenapa tuh? Karena Karena keluar, Pak, sehingga LED bisa menyala. kalau di elektronika gimana nih? Ada sebuah simbol misalnya begini nih ya. Anggap dia beban. Nah, di elektronika ini biasanya kita motor, apalagi lampu, kita gambarnya begini doang ya. Ini sebenarnya ada filosofinya teman-teman. Ini sebenarnya sebuah kincir. LED-nya boleh dianggap beban, sehingga boleh kita gambar begini dulu ya. Ini beban secara umum. Jadi sebenarnya dia adalah sebuah kincir di mana listrik itu seperti air ya. Ini boleh kita anggap kincir air. Ya, kincir air ini bagaimana cara kita memutarnya? Ya, tentu saja kalau dia kita analogikan tadi sudah ke ground, ini sudah kita kasih tempat yang lebih rendah. Maka di sisi satunya tentu saja dia butuh tempat yang lebih tinggi ya. Kalau logika 1 itu misalnya 5 volt ya. Wah, ini tangki air isinya 5 liter. Ya, misalnya gitu ya. Ketinggiannya 5 meter deh gitu ya. Nah, ketinggian ini, sisi kutub yang satunya dengan kutub yang satunya, ini ada perbedaan ketinggian. Ya, ini kita sebutnya apa nih di fisika nih? Beda potensial. Akibat dari adanya beda potensial di kutub satu dan lainnya, maka ada aliran air, ada aliran listrik yang mengalir. Nah, teman-teman bisa lihat. Kalau ini beban secara umum tadi, maka kincirnya bisa berputar nih, karena dia mau turun ke bawah. Nah, dengan berputarnya beban, dengan berputarnya kincir, itu kalau dia lampu dia nyala. Kalau dia motor dia berputar. Kalau dia pemanas dia jadi panas, ya akibat dari adanya arus listrik kalau di sini. Itu akibat dari beda potensial. Gitu ya. Kenapa teman-teman tadi di sini udah 0, maka ya kita kasih logika sebaliknya agar ada beda potensial. Ini nanti rangkaian teman-teman akan kenal dengan namanya rangkaian aktif high. Ini belajar rangkaian dikit ya teman-teman ya. Karena ini basic juga. Rangkaian beban aktif high. Nah, artinya si beban akan aktif kalau dikasih logika high. Nah, ini contohnya LED-nya yang rangkaian LED yang kita pakai saat ini. Nah, ini LED sebenarnya sudah tersolder di pin 13 ya, teman-teman ya. Jadi bisa langsung kita pakai, kita langsung bikin aja nanti programnya. LED-nya sudah tersolder di situ.
Oke, kita kenalan lanjutan dulu ya. Lanjutin dulu nih. Oke, ini untuk software editor yang kita pakai teman-teman dalam membuat program bagi microcontroller atau board Arduino Uno kita. Kita menggunakan software namanya Arduino IDE ya. Dia sangat sekarang itu banyak peminatnya, komunitasnya juga kuat, dan dia juga terus mengembangkan dirinya. Sehingga versi sekarang ya ini kalau 1819 sudah lawas ya. Sekarang udah ada yang terbaru ya, versi 2 titik berapa? 3.2 ya. Udah lebih baru lagi, berkembang terus. Untuk bahasanya sendiri dia bahasanya C ya teman-teman ya. Ciri dari bahasa C ya kayak ginilah kurang lebih ya. Terdiri dari void-void begini. Ya, di mana case-nya sensitif, besar kecil harus benar, teman-teman harus menghafal tuh ya. Nah, nggak usah terlalu dihafalin, sering berlatih aja ya teman-teman ya. Jadi biar jarinya yang menghafal. Kemudian untuk begin dan end-nya dia pakai kurung kurawal. Ya, ini juga bahasa C. Untuk cara kerjanya sekarang. Jadi kita baru bikin file baru ya di Arduino IDE teman-teman, file new gitu. Teman-teman akan selalu menemukan minimal ada void setup dan void loop. Selalu ada 2 void ini. Ya, ini minimal. Jadi nanti teman-teman bisa bikin void-void tambahan sebenarnya. Ya, untuk memudahkan programnya teman-teman. Untuk cara kerjanya sendiri, jadi void setup ya, jadi baris perintah yang kita tulis, yang kita bikin di dalam void setup ini akan dikerjakan ya mulai dari atas turun ke bawah. Jadi mulai dari baris atas turun ke bawah ya. Jadi ya sekuensinya dari atas ke bawah, mulai dari paling atas. Dan dilakukan cuma 1 kali di awal penyalaan ya. Arduino Uno nyala, ini akan langsung dikerjakan mulai atas sampai bawah. Sekali doang. Makanya ini namanya setup. Biasanya untuk inisialisasi, untuk sesuatu yang sifatnya cukup 1 kali di awal gitu ya. Nah, itu naruhnya di void setup. Selanjutnya untuk yang di void loop. Nah, ini setelah selesai dari void setup, lanjut dia akan menjalankan baris-baris perintah yang ada di void loop-nya. Kerjakan sama mulai dari atas ke bawah sampai selesai. Ketika sudah selesai, dia putar lagi ya, karena namanya juga loop ya. Artinya berulang, maka dari bawah ketika sudah selesai dia naik lagi ke atas. Bukan ke atas setup, bukan, tapi ke atas pada void loop. Terus menerus seperti itu selama alatnya masih menyala ya. Jadi program utama ya nanti di sini posisinya ada di void loop, teman-teman. Untuk main program kita ada di void loop, kita akan tulisnya. Oke, itu seputaran Arduino IDE ya, teman-teman ya. Kita juga bisa untuk download software ini secara gratis ya. Karena dia open source, dia yang mau nyumbang silahkan, mau yang enggak download doang juga boleh. Gitu ya. Nanti kita akan coba buka bareng-bareng untuk webnya agar teman-teman juga kenalan sama webnya Arduino. Sebaiknya nggak usah nyari Arduino IDE di web-web yang kadang kita suka nyari itu apa namanya, langsung aja dari official webnya, gitulah intinya ya. Karena dia juga gratis dan mudah. Oke, kita udah disuruh pemanasan ya teman-teman ya. Ku kenalkan dulu, kita akan buka bareng-bareng. Siapa yang udah punya perangkat di sini guys? Adakah yang sudah punya perangkat? Jadi teman-teman yang belum punya perangkat misalnya, boleh pakai simulator namanya Wokwi itu. Wokwi.com. Ini teman-teman yang belum punya perangkat bisa pakai simulasi. Ya, nanti simulasi kita dipinjemin microcontroller secara virtual. Ya. Ini misalnya aku pakai board Arduino, aku pilih mau minjem Uno virtual ya. Nah, ini di bawah sini start from scratch. Nah, ini nanti kita dipinjemin Arduino Uno secara virtual ya. Tapi namanya simulator teman-teman ya. Nah, jangan terlalu nikmat dengan simulator karena praktek tidak selalu seideal simulator ya. Karena dia konslet baik-baik aja simulator nih teman-teman ya. Tapi pada prakteknya tidak begitu ya. Kalau konslet kita rusak beli lagi ya. Sehingga kita butuh
Boleh untuk mengujinya dulu, tapi tetap untuk praktek pada kehidupan nyata, teman-teman akan tetap butuh praktek secara langsung menggunakan boardnya. Gitu ya teman-teman ya. Aku kenalin dulu untuk board, kok board apa tadi? Software ya, Arduino IDE ya. Langsung aja Google Arduino IDE teman-teman. Nah, ini kita langsung dibawa ke webnya Arduino ya. Jadi www.arduino.cc gini ya. Ini langsung teman-teman buka kalau mau mendownload Arduino IDE. Oke, sudah buka ya. Jadi kurang lebih untuk tampilan download softwarenya begini teman-teman ya. Ini versi yang terbarunya. Versi Arduino IDE 2.3.2. Ya, ini harus Windows 10 and newer, Windows 10 ke atas dan dia 64 bit. Oke. Ini cukup berat ya dan cukup berat itu karena bagi yang spek komputernya biasa-biasa aja, kayak saya terutama. Ya, komputernya biasa-biasa aja, pakai software ini cukup berat. Terasa ketika uploading lama. Nah, bagi yang teman-teman spek komputernya tinggi, saranku pakai aja yang Arduino IDE terbaru. Oke. Tapi bagi yang udah nyobain Arduino IDE 2.32 yang baru ini lemot, terasa lama gitu ya. Dunia terasa melambat gitu ya. Jangan pakai yang ini, pakai yang versi bawahnya. Nah, punya dua nggak ada masalah. Di komputernya teman-teman punya dua nggak ada masalah. Yang terbaru sama yang lama nggak ada masalah. Yang lama ada di bawahnya. Ini dia, yang Arduino IDE 189. Aku pun sementara masih pakai yang ini. Masih tetap pakai yang lama. Demi cepatnya uploading sesuai kebutuhanku lah ya. Sementara ini aku belum butuh yang fitur-fitur yang gimana-gimana. Aku tetap pakai yang ini, masih enak. Aku pakai yang ini. Disesuaikan dengan kebutuhannya ya teman-teman ya. Kalau ini Windows 7 aja masih bisa untuk yang versi ini. Jadi downloadnya tinggal ini aja ya. Tinggal diklik aja nih. Nah, bagi teman-teman yang mau nyumbang ya kan, seikhlasnya, punya dolar silahkan ya. Silahkan kontribusi silahkan. Nah, teman-teman yang nggak punya dolar kayak saya, just download aja deh. Kita download aja ini. Just download, nanti dia akan langsung mendownload. Teman-teman yang mau berlangganan, informasi newsletternya dari Arduino, silahkan masukkan email, itu juga boleh. Nanti ada kebaruan apa, diinfokan sama Arduino. Oke, yang nggak mau ribet-ribet dan pengennya belajar, ya udah langsung aja just download ini. Nanti dia akan langsung mendownload software Arduino IDE. Nah, ini langsung mendownload. Cuman 112 MB aja. Oke, setelah nanti terdownload dengan baik ya, teman-teman bisa langsung ya klik-klik aja install, oke, next dan sebagainya. Ketika dia menginstal, biasanya ada proses untuk nginstal driver dan sebagainya gitu ya. Jadi di selang-selang instalasi ada pop-up muncul. Nah, itu diinstal aja ya. Jangan ada yang teman-teman lewatkan. Karena dia juga sambil menginstal beberapa driver ya, berkaitan sama perangkat kita tuh sebenarnya. Jadi dengan kita nginstal Arduino IDE, teman-teman bisa langsung menginstal juga driver yang ada pada board tersebut. Board Arduino Uno ataupun board Arduino Mega gitu ya, sudah langsung menginstal IC driver yang ada di sana. Jadi bisa langsung dipakai. Nah, nanti kalau sudah terinstall ya, buka Arduino IDE. Mana nih kok lama nih ya? Sabar. Untuk teman-teman tadi yang belum punya perangkat, nanti kita coba praktek di perangkat maupun simulator ya, biar teman-teman kenalan sama keduanya. Untuk yang simulator belum punya perangkat, langsung ke Walkme.
Ya, pilih yang board Arduino aja ya. Arduino, kemudian kita mau milih yang Arduino Uno di bagian bawah. Start from scratch, diklik aja. Oke. Ini sudah, oh ini juga sudah nih teman-teman. Ya, jadi ini yang namanya Arduino IDE. Teman-teman, ini software yang kita pakai untuk membuat program si board Arduino Uno-nya. Kita binginnya di sini. Dia ketika awal ya, file new, file baru, selalu muncul dua hal ini, void setup dan void loop ya. Bisa dilihat ya. Nah, untuk permainan awal kita tadi mau bermain misalnya dengan pin 13. Ya, pin 13 yang ada LED-nya. Nah, diingat-ingat lagi tadi gambarnya. LED yang ada di pin 13. Nah, teman-teman bisa lihat sini ya. Ini ada LED yang ada di pin 13, tersolder di pin 13. Ini mau kita pakai main ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan tentu saja apa? Setting dulu karena setiap pin bisa jadi input, bisa jadi output. Sehingga kita butuh setting dulu ini. Karena bisa jadi I, bisa jadi O. Pastikan kita tahu dia mau kita setting sebagai apa? Input apa output ya. Kalau kita mau mainan untuk mengendalikan ya, setting dulu sebagai output itu hal paling pertama. Settinglah sebagai output. Oke, kita nulisnya dalam program gimana gitu ya. Sekarang kita balik lagi ke programnya. Di sini kita nulis setting pin 13 sebagai output. Nulisnya di void setup. Dia cukup dikasih tahu satu kali aja. Ini keterangan boleh dihapus, boleh enggak ya. Kita mau setting sebagai 13, output tutup kurung. Nah, ini namanya sintaks. Jadi sintaks itu kayak aturan ya, aturan penulisannya seperti ini. Ya, caranya mau nyeting 13 jadi output gimana caranya begini? Pakai pin mode. Pin mode M-nya besar, teman-teman. Ini harus benar nulisnya ya. Teman-teman yang lupa M-nya jadi kecil, nah, kayak gitu jadinya. Ya, teman-teman harus hafal. Tapi ini sebenarnya ada polanya lah ya, atau teman-teman sebenarnya cukup sering berlatih aja, atau enggak, bukan sering ya, rutin. Nah, rutin berlatih. Mungkin setiap Rabu, mungkin setiap Sabtu, sejam 2 jam itu nanti lama-lama akan hafal sendiri. Selain hafal juga nanti dapat melakukan analisa kalau ada kesalahan dengan lebih mudah. Contohnya ada karakter yang kurang atau yang harusnya besar jadi kecil gitu ya. Nanti ada keterangan warning tertentu yang nanti teman-teman bisa juga semakin hafal. Oke ya, jadi ini kalau aku kasih keterangan, ini adalah setting pin 13 menjadi output. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita mau nyalakan. Kita mau nyalakan LED-nya. Kita ngasih logika apa tadi? Dia LED-nya sudah dapat ground, sudah dapat logika 0. Maka kita perlu memberi logika 1 atau high tadi ya. 1 atau high. Itu logika yang harus kita keluarkan dari pin 13. Karena dia udah dapat ground nih ya, atau logika 0. Oke, gimana caranya pin 13 mengeluarkan logika 1 atau high? Kita lanjutkan ke coding. Sekarang langkah keduanya mengeluarkan logika. Caranya digital. Right. 13 keluarkan logika 1. Gini boleh. Mau teman-teman tulis satunya diganti high, gini juga boleh, bebas ya. Intinya ini adalah pin 13 mengeluarkan logika 1 atau high. Yang seharusnya responnya adalah berupa LED-nya on. Gitu ya.
Bentar, aku carikan dulu. Aku ada board apa ya ini ya, teman-teman. Oh, aku ada board Arduino Mega nih ya. Nah, jadi mau pakai Mega, mau pakai Uno, bebas teman-teman ya. Kebetulan semua itu ada LED-nya di pin 13-nya ya. Mau pakai board yang Uno, Nano, kebetulan board-board Arduino di pin 13 memang ada LED-nya, bisa langsung kita pakai mic. Jadi ini kalau aku mau mainan pakai Arduino Mega, jangan lupa dicolok ya, ke kabel data. Ini bentuknya pakai kabel USB printer, printer itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, di tools, kita setting dulu ya, Arduino IDE-nya disetting dulu. Kita kasih tahu bahwa kita lagi pakai perangkat apa, dikasih tahu ya. Dikasih tahunya di tools, di board, Arduino AVR, aku lagi pakai Arduino Mega. Nah ini. Teman-teman yang pakai Arduino Uno pilih Arduino Uno. Jadi si software ini dikasih tahu. Teman-teman lagi pakai apa dikasih tahu. Settingnya di sini ya, di board. Selanjutnya setelah board adalah port. Nah ini dia. Si perangkat ini dikenalinya di COM berapa? Saat ini dikenalinya kalau di komputerku sebagai COM 5. Ada tulisannya tuh Arduino Mega atau Mega 2560. Nah teman-teman yang belum dikenali boardnya, nah bisa jadi teman-teman belum menginstal drivernya. Karena sekarang memang banyak juga klon-klon board yang keluar teman-teman ya. Sehingga driver-drivernya ini butuh diinstal ya. Ini ada IC driver di sini teman-teman. IC driver ini tipe yang saat ini ada yaitu AT16U. Yang ini driver ini sudah include ketika kita menginstal Arduino IDE. Untuk versi-versi lain ya seperti CH340, CP2102 itu butuh diinstal tambahan. Ya, drivernya butuh diinstal tambahan. Saranku teman-teman yang baru mulai belajar kalau beli board ya usahakan yang ada IC drivernya adalah IC TTL-nya adalah AT16U. Teman-teman bisa lihat di sini. Di belakang port USB-nya. Cari yang AT16U biar langsung colok, langsung dikenali. Ya. Oke, kalau udah dikenali jangan lupa dipilih tadi ya sebagai COM. Kalau udah bisa langsung kita upload. Aku kasih nama dulu misalnya pengujian output LED Arduino. Ini namanya LED onboard ya teman-teman ya, atau LED built-in. LED yang tersolder namanya LED built-in atau LED onboard. Oke, ini udah proses compiling. Jadi dia proses compiling itu kayak ngecekin ya teman-teman ya. Apakah ada softwarenya yang kita bikin nih baris-baris perintahnya ada yang salah, dicekin. Kalau udah sukses, compiling juga dia mengkonversi file bahasa tingkat tinggi ini menjadi bahasa mesin ya. Biasanya file akhirnya hasil dari compiling adalah .hex atau .bin. Oh, ada permasalahan nih. Bentar, aku cabut dulu, colok lagi. Coba upload lagi. Oke, jadi done uploading, loading selesai, terus ada tulisan di sini, thank you ya. Dan kita bisa lihat hasilnya di sini. Kelihatan nggak nih teman-teman? LED yang ada di pin 13 ya. Nah, ini LED-nya. LED yang ada di pin 13. Kelihatan yang ini teman-teman ya. Yang hijau itu LED power, yang ini LED pin 13.
Oke, silahkan teman-teman yang punya perangkat langsung aja dipraktekkan ya keilmuan ini. Hanya menulis beberapa baris perintah. Kemudian ketika aku pengen bikin dia kedap-kedip, nah, bikin flip-flop gitu ya, bikin blinking LED, maka kita udah mulai butuh delay di sini. Delaynya misalnya 1 detik, teman-teman. Ya, nulisnya seperti itu, waktu jeda selama 1 detik. Ya, kalau di situ dalam satuan 1000 milisecond ya. Ya, 1 second artinya 1000 milisecond ya, nulisnya seperti itu. Kemudian misalnya kita mau bikin kedip, ini tadi on, sudah kita buktikan di boardnya juga on. Kemudian kita kasih logika sebaliknya untuk mematikan ya. Nah, kita upload lagi. Apa yang terjadi nih seharusnya? Oh, ini ada masalah nih kayaknya nih. Bentar. Kenapa nih ada masalah ya? Kok kayaknya dia nggak bisa kedip-kedip nih, teman-teman. Lagi proses uploading ya, teman-teman lihat. Ini dalam rangka kita mau bikin LED-nya berkedip. Ada yang tahu kenapa dia nggak berkedip-kedip? Ini LED-nya di sini kenapa cuma mati aja nih? Ya di sini. Karena kita menaruhnya pemberian logika hanya di voice setup, di mana voice setup itu cuma dikerjakan 1 kali doang di awal, teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ketika aku reset, jadi di sini sama kayak komputer ya ini ya, ada restartnya juga tombolnya di sini, teman-teman. Ketika CPU di restart gitu ya, ini ditekan aja. Nah, ini kelihatan dia menyala 1 detik, terus mati, terus seterusnya mati. Ini karena kita naruh program perintahnya di dalam void setup. Ini kan menyebabkan LED-nya on. Ini menyebabkan LED-nya off. Sehingga nyalanya cuma sebentar, 1 detik doang. Setelah itu off dan seterusnya dia off. Karena nggak ada perintah lagi untuk bikin dia on. Jadi ini kita pindahkan aja. Kalau mau bikin kedip-kedip terus-menerus, naruhnya di sini. Coba teman-teman lihat. Sekarang LED-nya bisa berkedip-kedip. 1 detik nyala, 1 detik mati. 1 detik nyala, 1 detik mati. Dan seterusnya. Selama dia masih diberi power untuk bisa hidup. Nah ini teman-teman, bisa kita manfaatkan simulatornya bagi teman-teman yang belum punya perangkat ya. Contohnya aku pakai Arduino Uno. Langsung aja kita paste di sini. Jadi Arduino Uno-nya, Arduino IDE-nya di sebelah kiri ya. Sebelah kanan Arduino Uno virtualnya. Terus untuk uploadingnya, nah ini start the simulation. Teman-teman akan bisa lihat ini ada hasil LED yang ada di pin 13, dia nyala 1 detik, mati 1 detik.
Kelihatan ya? Nah, silahkan boleh dimanfaatkan untuk simulatornya untuk teman-teman yang belum punya perangkat. Oke, selanjutnya teman-teman kenalan lagi dengan apa nih sekarang nih? Jadi kalau teman-teman tadi udah kenal sama rangkaian aktif high seperti yang ada di pin 13, tambah lagi ya, kenalan lagi sama rangkaian yang namanya active low. Jadi rangkaian active low itu adalah rangkaian yang ketika kita beri logika low, ini keluar kita kasih low teman-teman, atau nol, dia akan menyala. Gitu ya. Itu berarti bisa kita lihat nih, bebannya pasti udah dapat positif dulu ya. Positif apa ini? Tentu saja positif 5 volt. Ya, karena logika high atau satu kita adalah 5 volt. Jadi pin nanti hanya perlu memberikan logika low atau nolnya. Itu ya, bebas untuk penentuan dari kita mau bikin rangkaiannya itu aktif high atau aktif low itu bebas, terserah kita ya. Contoh saat ini aku bikin pin 7. Aku pakai mengendalikan LED juga ya. Jadi jangan lupa setting juga pin 7 nanti sebagai output. Sehingga nanti pin 7 punya kemampuan mengeluarkan data. Dan keluarkan logika 0 atau low ya untuk menyalakan LED-nya. Nah, kalau ini kita sudah butuh sebuah LED eksternal, teman-teman, tambahan. Nah, LED tambahan. Tapi sementara aku gambar dulu nih ya untuk teman-teman bisa lebih paham dengan maksudnya. Jadi aku butuh sebuah LED tambahan bagi teman-teman yang mau belajar rangkaian aktif low, bikin LED sendiri ya. Nggak ada pin yang sudah tersolder di situ. Jadi teman-teman pinjam dulu LED virtual sama teman-teman pinjam resistor virtual. Nah, resistornya sekitaran 150 ohm aja cukup. Ini ada LED-nya. Nah, LED ini aktif low ya. Kalau aktif low berarti teman-teman positifnya atau anodanya atau yang kakinya panjang pada LED itu dihubungkan dengan 5 volt terlebih dahulu. Aku ganti warnanya dengan warna merah. Selanjutnya kaki pendek LED resistor dulu ya teman-teman ya, karena ada kebutuhan tegangan LED-nya nih yang kecil ya. Kalau nggak pakai resistor dia bisa putus dan panas, panas dan putus. Misal aku pakai pin 7 tadi ya, berarti ini resistornya ke pin 7. Nah, kurang lebih merangkainya seperti ini. Pin 7 ke resistor, resistor ke kaki yang katoda, yang pendek, yang min, plusnya ke 5 volt. Nah, untuk bermain dengan ini, ya, aku untuk praktek butuh sebuah LED dan resistor. Ya kan? Bentar, aku mau ambil dulu resistor dan LED-nya. Sebentar. Teman-teman silakan yang udah buka Wokwi bisa bikin rangkaian ini dulu. LED sama resistor. Aku nggak mau repot-repot dulu pakai project board dan pakai kabel-kabel, teman-teman. Aku merangkainya cukup dari sini aja langsung LED dan resistor. Aku benggangkan ini kakinya LED ya. Aku hafalin dulu yang mana plus yang min ya. Oh, yang plus yang sebelah sini oke, aku hafalin. Yang positif LED yang kakinya panjang. Ini yang kakinya panjang LED nanti akan kuhubungkan dengan 5 volt. Oke. Terus kakinya min berarti yang sini. Ini ku gulungkan resistor.
Ya, kuat ya. Jadi nggak repot-repot dulu aku pakai project board atau merangkai banyak hal dulu. Langsung aja aku gulung begini. Jadi ini kuhubungkan dengan 5 volt pada board Arduino yang sebelah sini ke pin 7. Kenapa 7 nggak ada ya? Sebenarnya bebas, semua pin bisa. Silahkan. Ya, aku rangkai dulu ya. 5 volt ke pin 7. Jadinya nanti seperti ini, teman-teman. Ya, ini ke 5 volt. Bisa dilihat tulisannya nanti yang sebelah sana ke pin 7. Oke, selanjutnya gimana? Ya udah, tinggal kita main programnya aja. Tambahin dikit ya, teman-teman ya, biar kenal punya kosakata lebih banyak ya. Kita bisa membuat sebuah define, teman-teman, seperti penamaan pin. Ya, contohnya misalnya aku bikin pin LED namanya. Ini untuk pin 7. Nah, gitu ya. Ini seperti memberi nama pin 7, aku beri nama pin LED. Ini tinggal aku ganti dengan pin-pin nama-nama ini, pin LED. Nah, bisa juga lebih sederhana begini. Jadi sewaktu-waktu ketika pin LED-nya mau kita geser ke pin lain, kita tinggal merubah di bagian atas ini aja. Oke, ini akan aku upload. Oh, kabelnya goyang nih kayaknya. Oke, ada permasalahan. Wah, aku coba upload lagi. Oke, sukses ya. Teman-teman bisa lihat, ini dia nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik. Oke, ini yang secara fisik kita praktekkan. Bisa juga ini kita coba lewat simulasi di yang tadi ya, di Walkme. Nah, teman-teman bisa lihat, dia nyala 1 detik dan mati 1 detik. Nyala 1 detik dan mati 1 detik. Oke, teman-teman, kelihatannya sudah mau menjelang maghrib ini, Kavin. Mungkin untuk basic permainan kita di hari ini, mungkin sekian dulu. Kita bisa belajar banyak hal nantinya ya di pelatihan-pelatihan kita selanjutnya, yang nantinya akan diinfokan juga sama Kak Min di IG maupun di mana tuh Kak Min? Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Mentor untuk ilmu yang sudah dibagikan. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah mencoba juga mulai praktek? Barangkali sudah adakah teman-teman yang punya hardware-nya atau kit
basic untuk belajar Arduino ini. Nah, kalau barangkali ada teman-teman yang belum punya untuk kit basic Arduino, jangan lupa dan jangan malu-malu untuk japri saja Kak Min ya. Kak Min kan juga tadi yang ngirim share-share informasi di WhatsApp grup itu ya. Nah, kami juga menyediakan untuk memudahkan teman-teman dalam memesan kit belajar paket kelas basic microcontroller, terutama Arduino-nya. Nah, kita juga menyediakan beberapa kelas-kelas berbayar yang nantinya akan kami share secara bertahap di link WhatsApp group. Jadi jangan buru-buru untuk live karena akan banyak info menarik lainnya. Selain kelas berbayar, juga akan ada rekaman dari eh, malam ini ya, sore hari ini ya, yang akan kita bagikan maksimal besok. Nah, sebelum saya tutup kelas kita di sore hari ini, boleh dong on cam semua untuk kita foto bareng mendokumentasikan momen menyenangkan di sore hari ini. Nah, untuk teman-teman yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, silahkan mengaktifkan terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin konsultasi atau ada kesulitan, feel free ya, komentar ya untuk ngedrop pertanyaan maupun tanggapan di WhatsApp grup kita. Jadi, insya Allah WhatsApp grup akan tetap aktif ya, teman-teman. Oke, nah ini sudah mulai banyak nih yang menyalakan kameranya. Kak Min izin hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, ini slide pertama. Oke, mohon bersabar karena kita ada 5.000 peserta. Kami jepret nih untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Oke, slide ketiga. Satu, dua. Oke, dan untuk slide terakhir. Satu, dua. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang hadir di sore hari ini. Uh, tapi rasanya sebelum ditutup akan ada masih yang kurang nih kalau kita nggak mendengarkan closing statement dari Kak Mentor. Silakan Kak, motivasi untuk teman-teman. Barangkali ada beberapa teman-teman yang masih pemula banget, awam banget dalam belajar microcontroller ini. Baik, terima kasih Kak Min. Jadi ini semangat buat teman-teman ya. Jadi sesuatu yang terasa sulit itu memang berat ketika teman-teman tidak mau menjalaninya, ya. Jadi sebaiknya teman-teman mulai dari hal-hal kecil. Contohnya dari yang kita praktekkan aja dulu di hari ini, ya. Mulai. Nah, kalau nggak dimulai, kalau cuma jadi angan-angan, nantinya hanya jadi mimpi. Oke? Semoga teman-teman semangat mempraktekkan. Sedikit-sedikit nggak ada masalah. Ya, yang penting itu kalau bisa rutin. Oke, aku akan punya target mau belajar bikin robot manipulator lengan misalnya gitu ya. Oke, berarti aku tiap Sabtu belajar mungkin 2 jam. Bikin rutin setiap Sabtu 2 jam lagi. Setiap Sabtu 2 jam lagi. Nah, itu kalau ada rutin ketemu itu, pola kita sudah mulai terbentuk ya. Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman lebih memudahkan dalam berkarya, berkreasi, dan semangat bikin proyek-proyeknya. Gitu mungkin ya, Kamin ya, dan teman-teman semua. Baik, terima kasih banyak Kak Mentor. Semoga ilmu yang dibagikan di sore hari ini juga berbuah kebaikan untuk kakak mentor sekeluarga dan juga bisa diimplementasikan secara nyata dan menjadi solusi bagi alam semesta oleh teman-teman yang hadir di sore hari ini. Saya Kak Min beserta jajaran teman-teman tim di AK Teknologi yang juga di balik layar. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang kami sajikan di sore hari ini berkenan di hati teman-teman semua yang hadir. Kita akan sambung lagi di WhatsApp Group. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam microcontroller. Dadah.